Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semester 1 ya, bahwa pelaksanaan perkuliahan dengan mata kuliah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu kita siap mulai. Sebelum kita memberikan suatu materi, kita sepakat sebagai umat yang beragama tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atas izin dan ridhonya serta hidayahnya kita dapat melaksanakan amanah sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajarkan umatnya, mengajak umatnya, jamaahnya, pengikutnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan selalu memperbaiki akhlak. Yang terpenting, kita sepakat kelak di kemudian hari ingin memohon dan meminta syafaat kelak di pada masa nanti. Yang kedua, rekan-rekan, karena pelaksanaan sistem perkuliahan tetap menggunakan WhatsApp ya, saya pesan rekan-rekan jangan pernah ada kata malas, ada kata ele-elean. Apapun bentuk proses metode pembelajaran harus diniati dengan ikhlas ingin mencari ilmu. Dengan kesungguhan, insya Allah Allah akan memberikan suatu kemudahan. Ya, dengan kesungguhan dan keikhlasan. Yang ketiga, rekan-rekan, saya selalu mewanti-wanti dan berpesan saya tidak pernah akan berbosan karena tentang pandemi COVID ya juga masih selalu menjadi persoalan global ya, ditambah dengan cuaca yang buruk, sering hujan, wabah penyakit tentunya lebih bertambah. Pesan saya, rekan-rekan jangan pernah malas untuk berolahraga. Olahraga apa saja bentuknya, yang terpenting untuk kebugaran badanmu, imunmu biar kuat ya. Tuh. Yang ketiga, kita sebagai umat Islam ya, dan tahu bahwa ibadah yang utama adalah sholat. Usahakan sholat secara berjamaah bagi laki-laki tepat waktu. Bagi yang perempuan, usahakan di rumah tepat waktu. Jangan ele-elean. Ingat, jangan ele-elean. Kalau kita yang tadi tuh meminta syafaat dari Rasul. Baik, saya akan mulai ke materi ya. Jadi nanti perhatikan, karena narasi saya, penjelasan saya juga bersamaan itu ada PowerPoint-nya. Jadi tolong nanti PowerPoint-nya juga dibaca dan dikembangkan ya. Silahkan Anda didiskusikan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, Pancasila sebagai pengembangan ilmu ya. Yang kita bahas dan kita akan pelajari bersama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi dalam bentuk tulisannya melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan yang rasional dan yang irasional antara rasa dan akal. Sila menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian dan bukan pusatnya. Artinya begini, kalau orang sudah dekat
dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan sang penciptanya, saya tidak akan membahas kepada agama lain. Kalau agama Islam dan kita meyakini bahwa ilmu Allah adalah kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi, insya Allah jadi. Artinya itu irasional. Tadi, kalau rekan-rekan belajar, ini aplikasinya. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, dengan izin ridho Allah. Kan janji Allah itu apa? Akan mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang berilmu. Artinya, irasional itu mempercayai kepada sesuatu yang di luar nalar kita, tapi yakin. Karena apa? Ilmu Allah adalah kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi, ya jadi. Tuh. Jadi tentang pemahaman nilai ketuhanan sebagai dasar ilmu pengetahuan itu tadi. Jadi belajar sebagai mahasiswa harus betul-betul isi kemerdekaan ini dengan penuh belajar semangat. Ya. Terus nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembang ilmu. Memberi arah pengendalian ilmu, pengetahuan, ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok dan lapisan. Artinya begini, ketika kita berilmu harus punya prinsip. Pendapat orang banyak lebih baik dibandingkan pendapat dirinya sendiri. Artinya kita tidak boleh, karena ilmu semakin dikaji oleh orang lain, namanya disiplin itu harus dikaji oleh orang lain. Dan ketika orang lain menemukan satu kelemahan, kekurangan, ya, ibarat tidak sesuai dengan teori apa yang diharapkan, ketika kita ini dalam bentuk diskusi, demi untuk pengembangan yang lebih lanjut, kita harus menerima. Bukan hanya berpikir, wah diri saya ini kan sudah pintar, sudah tahu semuanya, tidak perlu ada orang lain yang memberikan dong. Apalagi seperti itu, jangan, jauhkan sifat itu. Jadi yang jelas prinsip dari nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembang ilmu, pemikiran, pendapat orang banyak lebih baik dibandingkan dengan pemikirannya diri sendiri, walaupun kamu ahli dalam bidangnya. Nah ini ya, nah ini pengembangannya. Terus nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Artinya, orang yang bijak, orang yang demokratis, tidak pernah tabu ketika ada pendapat orang lain, saran orang lain, masukan orang lain, menganggap tidak perlu. Karena apa? Yang namanya ilmu itu harus bergerak sesuai dengan geseran-geseran nilai-nilai sosial. Makanya kita harus siap menerima. Jangan malah ketika ada orang yang menyarankan, memberikan masukan, kritik, bukannya diterima malah jadi musuhnya. Nah ini yang keblinger ya. Tolong ini. Jadi nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Tolong, semakin tinggi ilmunya, semakin bijak dalam berpikir, semakin demokrasi dalam hal menjalankan hidupnya. Terus nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Artinya begini, rekan-rekan kan nanti juga akan belajar hukum. Hukum itu nuansanya adalah nilai keadilan. Jadi kalau kita bicara tujuan hukum itu ada 3. Itu selalu berulang untuk pegangan betul itu. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kalau kita berbicara nilai keadilan harus terwujud. Nilai kepastian harus terwujud. Tujuannya apa? Biar manfaat. Nah, ketika pengembangan ilmu itu hanya untuk kepentingan individu, kelompoknya ya, orang yang pro dia, orang yang suka dia, sedangkan yang tidak kita sikat. Nah ini, di mana pertanyaan, di mana letak nilai-nilai keadilan sebagai pengembangan ilmu? Karena ilmu itu beda ya. Kalau ilmu sains tentang ilmu pasti,
Saya mencontohkan, kalau 5 kali 5 pasti 25. Di Amerika ditanya 5 kali 5 pasti 25. Dimanapun, tidak ada bilang 5 kali 5 30. Tapi kalau dasar negara, kita berbeda-beda. Dasar negara kita adalah Pancasila. Di situ ada nilai Tuhan, ada keadilan, ada nilai musyawarah. Jadi beda. Ya. Harus lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individunya. Terus pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Jelas, makanya kita ini berbeda sekali dengan negara-negara yang berideologi yang mohon maaf, ya. Kan selalu saya katakan ada komunis, kapitalis, sosialis, ya kan? Kalau kita ini dasarnya dasar yang Pancasila. Nilai Pancasila terkandung di situ tadi saya jelaskan, tidak perlu berulang-ulang. Ada ketuhanan, ada keadilan, ada kemusyawaratan, ya. Jadi kalau peradaban itu selalu dijadikan pedoman, dijadikan prinsip, ya kan, dijadikan pegangan, dijadikan suatu ideologi, insya Allah nih, kalau orang betul-betul mengamalkan Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5, tidak perlu terjadi satu kegundahan, kekacauan, ketidakpastian. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita negara kita, loh jinawi, ya kan, gemahripah loh jinawi, Allah pasti akan mengabulkan selama warga negaranya, masyarakatnya menyadari hal itu. Yang perlu rekan-rekan pahami lagi, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah, kenetralan, keilmuan, dan kemandirian ilmu hanyalah akan menyebabkan dan seorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi. Artinya begini, yang membuat orang itu resah, yang membuat orang itu merasa tidak ada nilai keadilan, merasa ini kok hukum tidak berimbang, karena apa? Orang boleh aja kadang berdalil bahwa ini untuk kepentingan ini, bahwa ini untuk kepentingan ini. Sebetulnya nuansa tujuan orang berilmu itu, dengan ilmunya itulah kita tidak boleh berbuat zalim. Dengan keyakinan kepada Allah, agama, kalau kita berbuat zalim adalah satu perbuatan dosa. Nah, yang perlu dipahami betul bahwa perilaku yang sudah tahu dan tetap dilanggar, ya kita harus yakin tuh bahwa ada pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti, nah setelah di hadapan Allah. Makanya dalam hal ini manusia itu harus bisa menunjukkan sifat perilaku, ya, sebagaimana akidah hukum positif, hukum agama, hukum sosial, ya, untuk bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya. Artinya begini, kalau kita ini, saya selalu kembalikan kepada agama, ya. Allah paling suka kepada umatnya yang bermanfaat kepada umat-umat lainnya atau hamba-hamba lainnya. Jadi pada intinya, setelah rekan-rekan ini sudah berilmu, ilmu itu bukan serta-merta untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, untuk organisasi sendiri, untuk orang yang dekatnya, kolega-kolega, bukan. Tapi harus berguna kepada masyarakat secara umum. Ya, tidak memandang siapa dia. Karena ilmu tidak memandang siapa dia, ya. Kalau memang orang yang berkepentingan ingin, silahkan Anda bantu. Ya. Jangan pernah Anda
Setiap ingin membantu sesuatu, dilihat siapa dia, bukan agamanya, bukan seiman, bukan seagama, bukan sesuku, bukan jangan. Karena firman Allah, Allah paling cinta kepada umatnya atau hambanya, ya kan? Atau penciptaannya itu yang berguna bagi kepada umat-umat lainnya. Baik ya. Jadi rekan-rekan sampai di sini. Nanti kalau ada suatu pertanyaan, silakan lu ditanyakan. Dan saya berpesan, karena dengan adanya Google ini, Anda kayak kemarin saya bilang, kalau Anda presentasi dengan temannya, tanya jawab, begitu saya cek, jawaban itu sama dengan Google. Itu namanya cuman hanya pencet dikirim. Coba manfaatnya apa? Tidak ada kan? Justru kalau bisa, begitu ada kata-kata namanya, ini satu contoh lah, kaidah. Nah, kaidah itu apa? Perilaku. Perilaku itu apa? Dikaitkan. Nah, kalau kita berbicara itu ada norma agama, ya, norma susila, norma kesopanan, terus nama hukum positif. Jadi tolong dikembangkan. Lebih baik kita menerangkan dengan kemampuan ilmu yang kita miliki daripada Google. Google itu ibaratnya cukup sebagai alternatif pemikiran, ya. Jadi jangan serta-merta kan ada Google, ujian ada Google. Jangan ya. Saya yakin dan percaya semoga rekan-rekan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan tujuannya untuk manfaat secara khusus perguruan IAIN secara umum, bangsa dan negara, apalagi ini masalah Pancasila. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dan ucapan yang tidak senonoh, mungkin salah ya, itu Pak Sarto secara pribadi mohon maaf. Kalau ada suatu kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kebenaran ada pada sana. Selamat belajar dan jangan pernah lupa dengan pesanku. Utamakan sholat tepat waktu, laki berjamaah. Kalau perempuan juga tepat di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.